Tidak hanya membaca Yasin saja yang sampai kepada mayit lah gitu. Membaca sholawat pun bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal sekarang di alam kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, saya ingin bertanya, apakah dengan kita membaca sholawat bisa membebaskan orang dari siksa kubur? Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apakah dengan kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika ada orang tua kita yang sudah meninggal, apakah sholawat itu bisa memberikan syafaat kepada orang tua kita, ataupun kepada kerabat kita, ataupun kepada teman-teman yang sudah mendahului kita? Maka ini ada di dalam kitab Is'adul Rafiq pada juz 1 pada halaman ke-29. Di syarah kitab Sulam Taufik, di sana dikatakan bahwa kita harus meyakini dan kita harus mengimani akan apa khabar atau akan apapun berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antara berita yang beliau sampaikan yaitu akan adanya alam barzah atau alam kubur. Di alam kubur akan ada nikmat kubur dan akan ada pula siksa kubur. Alam kubur itu adalah alam barzah, di mana orang-orang kafir, orang-orang yang meninggal di dalam keadaan kufur, maka dia akan mendapatkan siksaan di dalam alam kubur tersebut. Dan apakah mungkin bagi orang muslim dia akan mendapatkan siksa di alam kubur? Jawabnya adalah iya. Yaitu bagi orang muslim yang mungkin lebih banyak akan kemaksiatannya. Tetapi ketika orang yang sudah meninggal dimasukkan oleh Allah ke dalam kubur, maka bisa berhenti siksaannya itu. Di antaranya bisa berhenti dengan barokahnya keluarganya yang membacakan sholawat, ataupun temannya, ataupun siapapun yang membacakan sholawat dikhususkan untuk mayit tersebut. Untuk mayit tersebut. Di sini dijelaskan di dalam Is'adur Rafiq pada juz 1, "Mamin 'abdin yaqulu salasu maratin inda qabri mayitin, Allahumma inni as'aluka bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin alla tu'adziba hadzal mayit." Di dalam illa rafa'allahu indal adab ila yaumi yunfakh fis sur. Di sini dikatakan bahwa di dalam kitab ini, di dalam syarah Sulam Taufik, maka ketika kita membacakan sholawat kepada mayit yang ada di dalam kubur, maka Allah memberhentikan akan siksaannya itu. Ini pernah diriwayatkan oleh seorang perempuan yang mana ibu tersebut mempunyai seorang anak perempuan yang mendahuluinya. Anaknya itu perempuan, meninggal. Kemudian ibu-ibu itu datang kepada Syekh Al-Hasan, Kemudian ibu itu berkata kepada ulama yang bernama Syekh Al-Hasan, mengatakan bahwa anaknya itu sudah meninggal dan mungkin ibunya merasa rindu kepada anaknya yang menginginkan sekali ingin mengetahui bagaimana kondisi anaknya di dalam alam kubur. Dia berkata kepada Syekh Al-Hasan. Kemudian Syekh Al-Hasan pun berkata kepada ibu tersebut, "Ya ibu, kalau ingin melihat bagaimana kondisi keadaan anak ibu, maka coba ibu setelah melaksanakan sholat isya, artinya atau pada malam hari, ibu sholat 4 rakaat, sholat sunat 4 rakaat. Setelah membaca Al-Fatihah, ibu membaca surat Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir sampai selesai, ya, membaca surat At-Takatsur. Salat sunatnya berapa rakaat? 4 rakaat. Kemudian membaca surat Alhaakumut Takatsur.
Kemudian setelah itu maka ibu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Berapa kalikah ya Syekh saya harus membaca sholawat? Tidak ditentukan, sampai ibu dengan tersendirinya tertidur. Maka ibu pun melaksanakan apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Hasan. Ibu pun setelah melaksanakan sholat sunatnya, kemudian membaca sholawat sampai tertidur. Dan betul, ternyata pada malam itu ibunya pun memimpikan anak perawannya tersebut, anak perempuannya tersebut. Tetapi sangat menyedihkan sekali, di dalam mimpinya ibunya melihat bahwa anaknya yang sedang merasa sangat kesakitan karena tangannya terbelenggu oleh besi, kakinya pun terbelenggu oleh besi dan sedang disiksa oleh malaikat. Dan akhirnya ibunya pun terbangun pada pagi hari dengan merasa keadaan yang sangat sedih sekali. Kemudian ibu pun tersebut datang kembali kepada Syekh Al-Hasan, menceritakan apa yang dialami pada mimpinya itu. Kemudian Syekh Al-Hasan diam sejenak melihat ibu tersebut. Menurut dan Syekh Al-Hasan berkata kepada ibu tersebut, coba sekarang mah ibu memberikan kafarah khusus untuk anak ibu. Ibu bersedekah dengan apa yang ibu punya, dikhususkan, diniatkan untuk anak ibu. Maka ibunya itu pun pulang, kemudian mengeluarkan, ya mungkin berupa uang, mungkin berupa apapun, bersedekah, dikhususkan untuk anak perempuannya itu, sehingga menjadi kifarat untuk anak perempuannya itu. Kemudian di suatu waktu Syekh Al-Hasan, tidak lama kemudian setelah itu Syekh Al-Hasan bermimpi. Jadi sekarang yang bermimpi itu bukan ibunya, tetapi Syekh Al-Hasan. Syekh Al-Hasan itu bermimpi, di dalam mimpinya seolah-olah Syekh Al-Hasan itu di tempat yang belum pernah dikenal, tempatnya yang begitu indah sekali. Mungkin seolah-olah seperti surga, bukan surga, seolah-olah seperti surga mungkin, tempat yang sangat indah. Terus di sana Syekh Al-Hasan melihat ada seorang perempuan yang sedang duduk di atas mungkin ranjangnya gitu ya, sedang duduk di atas ranjangnya. Perempuan itu sangat cantik. Kemudian ada mahkota berupa cahaya di atas kepala perempuan itu. Kemudian perempuan itu bertanya kepada Syekh Al-Hasan, ya Syekh, apakah Anda tidak mengenali saya? Kata perempuan tersebut. Kata Syekh Al-Hasan, oh iya, saya tidak mengenali Anda siapa? Perempuan itu pun kembali berkata kepada Syekh, ya Syekh, saya adalah anak ibu yang waktu kemarin datang kepada Syekh. Syekh itu terkaget, loh, tetapi ibu kamu menceritakan bahwa keadaan kamu itu tidak seperti ini. Ibu kamu menceritakan bahwa keadaan kamu itu sedang berada di dalam keadaan yang sangat kesakitan. Kata perempuan itu, memang itu adalah saya yang waktu kemarin. Kemudian Syekh berkata, kenapa sekarang kamu bisa menjadi seperti ini? Maka perempuan itu menjawab, saya memang waktu saya dimasukkan ke alam kubur atau ke alam barzah, saya termasuk dari golongan 70.000 orang yang mendapatkan siksa alam kubur. Tetapi setelah ada seseorang yang melewati kubur saya dan kemudian orang tersebut membaca sholawat hanya satu kali, dan akhirnya saya pun menjadi seperti ini. Masya Allah. Dengan barokahnya apa? Dengan membarokahnya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bagi untuk kita para santri yang bapaknya sudah meninggal, yang ibunya sudah meninggal, jangan lupa terus kirim doa kepada almarhumah yang sangat kita cintai. Baik itu membaca Al-Quran atau Al-Fatihah, membaca kulhu ataupun membaca sholawat. Seperti itu ya. Sehingga tidak hanya membaca Yasin saja yang sampai kepada mayit lah gitu. Membaca sholawat pun bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal sekarang di alam kubur. Mungkin seperti itu ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang umat Nabi Muhammad SAW yang sangat mencintai
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.